Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Deani Kindangen dengan NIM Z11-2023-00101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek akhir data mining yang telah saya buat. Sebelum masuk ke programnya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dataset yang akan saya gunakan. Di sini bisa terlihat dataset gereja yang dimana merupakan informasi dari anggota gereja yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Beberapa kolom yang mewakili informasi terkait gaji, tanggungan, gender, dan status penerima bantuan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap kolom, yaitu yang pertama ada gaji bulan Desember. Kolom ini merupakan representasi gaji bulan Desember bagi setiap individu dalam dataset. Selanjutnya ada kolom menerima. Kolom menerima yaitu adalah kolom besaran bantuan yang diterima masing-masing individu. Selanjutnya ada kolom tanggungan. Kolom tanggungan ini merupakan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya ada kolom gender. Informasi tentang jenis kelamin individu yang diberikan nilai 1 untuk pria dan 0 untuk wanita. Selanjutnya ada kolom status penerimaan bantuan. Indikator status penerima bantuan yang dinilai 1 untuk menerima dan 0 untuk tidak menerima. Fitur-fitur ini memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan demografis individu serta apakah mereka memenuhi syarat sebagai penerima bantuan atau tidak. Di sini, data yang saya gunakan berjumlah 150 data. Kita masuk pada pengujian data. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengimport seluruh library yang dibutuhkan. Yang pertama ada library NumPy. Library ini merupakan library yang digunakan untuk manipulasi dan operasi array numerik. Digunakan untuk bekerja dengan data numerik, terutama saat kita ingin menyimpan data dalam bentuk array atau melakukan operasi matematika pada array. Yang kedua ada library Pandas. Library ini berfungsi untuk analisis data dan manipulasi data tabular seperti data dalam bentuk tabel atau data frame. Pandas digunakan untuk membaca dataset dari file CSV ke dalam data frame dan melakukan eksplorasi awal terhadap data. Ini ada from sklearn preprocessing import standard scalar. Pada umumnya, standar scalar adalah bagian dari modul preprocessing di scikit-learn dan digunakan untuk menstandarisasi fitur dengan menghilangkan rata-rata dan menskalakan varian sehingga fitur memiliki distribusi normal dengan min 0 dan varian 1. Standar scalar digunakan untuk menstandarisasi data sebelum dilatih pada model CVM. Hal ini penting karena banyak algoritma machine learning bergantung pada skala fitur yang seragam. Selanjutnya ada from sklearn model selection import train test split. Train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian secara acak. Train test split digunakan untuk memisahkan dataset menjadi data pelatihan dan pengujian sehingga dapat mengukur kinerja model pada data yang tidak pernah dilihat selama pelatihan. Kemudian from sklearn import SVM. Fungsi SVM adalah algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk tugas klarifikasi dan regresi. Dalam konteks ini, SVM digunakan untuk klasifikasi dengan kernel linear. SVM digunakan untuk membuat model klasifikasi yang dapat memprediksi apakah seseorang menerima bantuan atau tidak berdasarkan fitur-fitur tertentu. Kemudian yang terakhir, from sklearn matrix import accuracy score. Akurasi skor digunakan untuk mengukur akurasi dari model klasifikasi, yaitu persentase dari prediksi yang benar.
Akurasi skor digunakan untuk mengukur akurasi model SVM pada data pelatihan dan pengujian. Penting untuk diingat bahwa setiap library dan modul yang kita gunakan memiliki banyak fungsi dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Penjelasan yang saya berikan mencakup penggunaan spesifik dari setiap library dalam konteks kode yang diberikan. Selanjutnya adalah load dataset. Pada kode kali ini berfungsi untuk membaca dataset dari file CSV bernama data-gaji.csv menggunakan pandas. Selanjutnya, codingan gaji_dataset.head 5 ini untuk menampilkan 5 data pertama dalam dataset yang kita punya. Seperti outputnya akan terlihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, untuk codingan gaji_dataset.shape ini berfungsi untuk menampilkan bentuk data, yang dimana data di sini berjumlah 150 dan memiliki 5 kolom. Selanjutnya ada kode gaji_dataset, status penerima bantuan, value counts. Ini berfungsi untuk melihat status penerima bantuan, yang dimana 0 tidak menerima dan 1 yang menerima bantuan. Codingan selanjutnya yaitu memisahkan data dan label, yang dimana dataset menjadi fitur X dan label Y. X yaitu untuk menghilangkan data, untuk menghilangkan kolom status penerima bantuan, dan Y merupakan data khusus untuk status penerima bantuan. Setelah itu, kita akan print atau menampilkan data X, yaitu berisi data-data kecuali untuk kolom status penerima bantuan. Kemudian di bawahnya print Y untuk menampilkan data khusus kolom status penerima bantuan. Kemudian selanjutnya kita akan menstandarisasi data, yaitu dengan cara scalar sama dengan standar scalar, buka kurung tutup kurung, scalar fit X, dan standardized data scalar transform X, yang dimana ini menggunakan standar scalar untuk menstandarisasi fitur, memastikan bahwa mereka memiliki rata-rata 0 dan variasi 1. Setelah itu, kita akan menampilkan data yang telah kita standarisasi tadi. Dan outputnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan memisahkan data training dan data testing. Dengan memasukkan kode x_train, x_test, y_train, y_test sama dengan train_test_split dalam kurung x, y, test_size sama dengan 0.2, stratify sama dengan y, random_state sama dengan 2. Yang dimana berfungsi untuk membagikan data menjadi set pelatihan dan pengujian menggunakan train test split. Setelah itu kita tampilkan data dari X-shape, X-train shape, dan X-test shape, dan mempunyai output seperti ini. Selanjutnya, membuat data latih menggunakan algoritma SVM. Menggunakan codingan classifier sama dengan svm.svc dalam kurung kernel sama dengan linear. Membuat klasifikasi SVM dengan kernel linear dan melatihnya menggunakan data pelatihan, yang dimana data pelatihannya yaitu classifier.fit
dalam kurung x_train, y_train. Setelah itu kita akan membuat evaluasi untuk mengukur tingkat akurasi dengan kodingan x_train underscore prediction sama dengan classifier .predict dalam kurung x_train dan training_data akurasi sama dengan akurasi_score dalam kurung x_train_prediction, y_train. Setelah itu kita akan mencetak akurasi data training, yang dimana kodingannya print dalam kurung akurasi data training adalah sama dengan training data akurasi. Dan ini merupakan tampilan atau akurasi pelatihan, mencetak akurasi model pada data pelatihan. Kemudian kodingan berikutnya x_test_prediction sama dengan classifier .predict dalam kurung x_test _data_akurasi sama dengan akurasi_score dalam kurung x_test_prediction, y_test. Kodingan itu untuk mengevaluasi model pada data pengujian. Kemudian kita akan menampilkan hasil akurasi data testing dengan kodingan print dalam kurung akurasi data testing adalah sama dengan test_data_akurasi, yang dimana hasil data tersebut seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita akan membuat prediksi dengan data baru. Data yang kita gunakan yaitu dataset yang telah saya tunjukkan di awal tadi. Kita mengambil data pertama. Kita masukkan ke sini. Setelah itu, kodingan ini akan menentukan bahwa individu tersebut dapat menerima bantuan atau tidak menerima bantuan. Kodingan ini akan membuat prediksi pada data baru atau satu sampel setelah mentransformasikannya dengan scalar yang telah dilatih. Kemudian dicetak hasil prediksi tersebut berdasarkan model SVM dan mendapatkan hasil tidak terima bantuan seperti yang tertera. Kemudian kita akan menyimpan model ke file menggunakan pickle. Kodingan ini menyimpan model SVM yang telah dilatih ke dalam file dengan nama gaji_model.sav menggunakan library pickle. Secara ringkas, kode ini memuat dataset, melakukan pemrosesan, melatih model SVM, mengevaluasi akurasinya, membuat prediksi pada data baru, dan menyimpan model yang telah dilatih ke dalam file. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan model webnya. Yang pertama, kita akan mengimport library, yaitu library pickle dan Streamlit. Library pickle sendiri digunakan untuk membaca model yang telah disimpan, dan Streamlit merupakan framework untuk membuat aplikasi web interaktif dengan mudah menggunakan Python. Selanjutnya, kita akan membaca modelnya dengan menggunakan kode gaji_model sama dengan pickle.load dalam kurung open dalam kurung gaji_model.sav
RB. Kita masukkan model yang telah kita buat tadi. Coding ini berfungsi untuk membaca model yang telah disimpan sebelumnya menggunakan pickle dari file gaji model SFI dan menyimpannya dalam variabel gaji_model. Selanjutnya kita akan membuat judul dari web yang akan kita buat dengan menggunakan coding st.title (data mining prediksi penerima bantuan gereja). Dengan ini untuk menampilkan judul pada aplikasi web yang dibuat menggunakan Streamlit. Selanjutnya membagi kolom. Membagi kolom yang dimaksud yaitu kita akan membagi layar aplikasi web menjadi 2 kolom dengan menggunakan st.columns2. Untuk kolom gaji bulan Desember akan masuk ke kolom 1. Kolom menerima akan masuk ke kolom 2. Kolom tanggungan akan masuk ke kolom 1. Kolom gender akan masuk ke kolom 2. Selanjutnya kita akan membuat kode untuk prediksi. Kode untuk prediksi sendiri yaitu membuat prediksi menggunakan model yang telah dibaca dari file. Data input yang dimasukkan oleh pengguna digunakan untuk membuat prediksi apakah seseorang akan menerima bantuan atau tidak. Selanjutnya ada tombol untuk prediksi atau st.button. Gaji prediction, gaji model predik, gaji bulan Desember, menerima tanggungan dan gender. If gaji prediction, gaji status terima bantuan, else gaji status tidak menerima bantuan. Hasil prediksi akan ditampilkan dengan warna hijau sebagai pesan sukses menggunakan st.sukses. Dengan menggunakan Streamlit, kita dapat membuat antarmuka web sederhana dan interaktif untuk memprediksi penerima bantuan gereja berdasarkan model yang telah dilatih. Pengguna dapat memasukkan data, menekan tombol, dan melihat hasil prediksi secara langsung pada halaman web yang dibuat. Selanjutnya, kita akan mendeploy model yang telah kita buat tadi, yaitu dengan cara pertama-tama kita masuk ke GitHub, buat repositori baru. Di sini saya telah membuatnya dengan nama Streamlit Gereja. Di dalam repositori ini, masukkan codingan-codingan dan juga dataset yang telah kita buat tadi atau yang telah kita pakai. Di sini juga kita masukkan requirements.txt agar kita dapat mendeploy melalui Streamlit Share. Setelah itu kita buka Streamlit Share. Kalian akan diminta untuk login. Setelah login dan dihubungkan dengan GitHub, kita tinggal menekan tombol New App. Di sini kita masukkan, jika sudah terhubung dengan GitHub, otomatis dia akan memunculkan repositori yang ada pada akun GitHub kita. Dan masukkan repositori yang sesuai yang ingin kalian deploy. Setelah itu tekan deploy. Akan muncul tampilan web yang telah kalian buat tadi. Kita akan mencobanya dengan memasukkan input gaji. Input besaran bantuan. Di sini gaji yang kita input adalah 500.000. Besaran bantuan 300.000. Tanggungannya 2 dan jenis kelamin 0. Setelah itu kita tekan button teks prediksi penerima bantuan. Nah, bisa kita lihat di sini muncul outputnya, yaitu bahwasannya individu
yang menerima gaji 500.000 mendapatkan besaran bantuan 300.000 akan menerima Selanjutnya kita akan memprediksi data sekali lagi. Kita masukkan gaji dengan gaji sebesar 3.900.000, input besaran satuan 0, tanggungan 4, dan jenis kelamin 1. Kita tes. Nah, bisa kita lihat hasilnya adalah tidak menerima bantuan. Kesimpulannya, dataset gaji digunakan untuk memahami dan memprediksi status penerimaan bantuan. Model SVM telah dilatih dan menunjukkan akurasi yang baik pada data pelatihan dan pengujian. Dengan akurasi data dari data training sama dengan 0,991666667 dan untuk data testing sama dengan 1.0 dari keseluruhan data pengujian. Deploy model menggunakan Streamlit Sharing memungkinkan akses mudah untuk penggunaan aplikasi dan model secara online. Berhasilnya pengembangan model untuk memprediksi status penerima bantuan berdasarkan data gaji dengan tingkat akurasi yang dapat diterima. Model ini dapat digunakan sebagai alat pendukung keputusan terkait dengan penerimaan bantuan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Terima kasih.